Sudah mendapatkan? Atau di HP bisa dibuka dulu sebelum ke itinerary. Itu kami share untuk perlengkapan umroh, di grup. Semuanya sudah masuk grup, Nah, perlengkapan umroh, nanti ada beberapa hal yang perlu diganti, direvisi karena memang ini kita sampaikan di bulan Juli kemarin, keberangkatan di bulan Juli, dan kami belum sempat mengedit, sehingga nanti ini ada beberapa yang perlu disesuaikan. Jadi ini yang pertama, insya Allah nanti kan kita mendapatkan seragam. Tetapi di sini seragamnya bukan seragam Golden Jannah. Seragamnya seragam IPHI. Semuanya sudah mendapat, Nah, jadi seragamnya seperti ini, ndol-ndol, batik ndol-ndol. Artinya belum dapat? Sudah semuanya, Alhamdulillah. Jadi nanti, seragam batik ini dipakai pada saat kita berkumpul di bandara. Berkumpul di bandara. Atau lebih tepatnya lagi ketika kita berangkat. Kenapa? Karena kita kan masih banyak yang belum saling mengenal. Nah, sehingga dengan seragam yang sama, itu nanti ketika ada yang mau belok, kudune mlakune lurus, wah, ora sadar kok belok, itu kita segera tahu. Loh, Bu, mergine mboten mriku ndang Joya. Ning nek ora nganggo seragam, dikira wong liya ditoke wae. Akhirnya nanti apa? Yang lain berangkat, yang belok tadi tersesat, dicek loh kok ora enek ning ndi. Maka seragam ini perlu sekali dipakai pada waktu kita berangkat. Maka nanti ibu dan bapak sudah dicetkan semuanya, Sudah, Nah, maka betul-betul nanti diharapkan seragam ini dipakai pada waktu kita berangkat. Nah, nanti kita berangkatnya berkumpul di gedung IPHI. Nanti bis akan menunggu di sini dan kita berangkat bersama-sama. Nah, kemudian seragam ini juga dipakai pada waktu City Tour Madinah. City Tour Madinah. Kenapa? Karena itu tadi kita masih banyak yang belum saling mengenal. Jadi ketika City Tour di Madinah, nanti di Kuba, kemudian di Kebun Kurma, kemudian di Jabal Uhud, itu kan banyak jamaah yang lain. Nah, kalau tidak memakai seragam, takutnya nanti ada yang tersesat dan kita tidak bisa mendeteksi. Kalau dengan seragam kan enak. Oh, ki seragamnya podo, berarti bolone. Berarti bolone. Nah, ini. Nah, kemudian juga di City Tour Mekah. Loh, nanti ada pertanyaan. Loh, kok ning Madinah dienggo, pas mangkat dienggo, ning Mekah dienggo. Yang padahal seragamnya ngumpul mambu. Tinggal terus, nggak usah khawatir. Ini di sana masih cukup panas. Jadi nanti ibu dan bapak seragam itu dicuci sebentar, dicuci lalu digantung di kamar mandi itu insya Allah garing dewe. Nah, jadi nggak usah khawatir, cuacanya masih cukup panas. Kemarin saya di sana masih cuaca sekitar 45 derajat, jadi masih cukup panas. Jadi baju digantungkan saja sudah kering. Nah, saya kemarin juga begitu. Gamis saya tuh waktu ke Mamah Qadarullah ditelai burung dara. Wah, oleh rezeki banyak sekali di apa itu? Kena kotoran burung dara itu. Sampai hotel, wah dikucek, digantungin, sore sudah kering. Jadi tidak ada alasan tidak memakai seragam. Ngerti nggih? Nah, kemudian saat City Tour Mekah dan juga saat kepulangan. Nah, ini seragam ini hendaknya dipakai. Nah, kemudian nanti insya Allah kita juga akan dapatkan tas paspor, tas paspor. Tas paspor ini kalau di sini tertulis Golden Jannah, nanti tas paspornya itu tas paspor IPHI. Insya Allah sudah mendapatkan semuanya, Nah, nih, Jadi ini paspor ini nanti dipakai untuk tempat paspor, yang utama tempat paspor. Jadi ketika kita nanti di bandara kita bagikan paspor, maka paspor itu harus selalu berada di dalam tas. Tidak boleh paspor itu kita cangking, kita bawa, ini nggak boleh. Kenapa? Karena banyak kasus ketika paspor itu tidak dimasukkan ke tas, hanya dibawa dengan tangan,
Lalu tiba-tiba ketika ngobrol tidak sadar paspor itu ditaruh karpe sedilit ngota jupuk neh, tapi ternyata lupa wis lali. Kalau sudah sampai imigrasi, wah kok paspornya repot karena kalau di sana tidak punya paspor ini untuk mengurus kehilangan juga cukup rumit. Kemarin kita menguruskan jamaah biro lain untuk membuat surat kehilangan saja sudah habis 10 juta. Nah, itu baru mengurus surat kehilangan. Belum lagi nanti untuk membuat surat pengganti laksana paspor. Maka untuk itu paspor ini ketika dibawa harus selalu di dalam tas. Kemudian juga untuk buku doa, kemudian alat sholat, kemudian perlengkapan yang lain ini dimasukkan di tas paspor. Nah, kemudian tas kabin ini nanti bisa dipakai untuk membawa barang-barang yang diperlukan saat di pesawat. Misalkan Misalkan jaket, kemudian obat-obatan. Nah, kemudian termasuk ini power bank. Power bank nanti tidak boleh ditaruh di tas bagasi, koper besar. Nah, ini mau dicatat sering power bank itu banyak yang menaruh di koper besar. Sehingga ketika kita akan check in itu dipanggil lagi. Ini ada power banknya. Nah, sehingga harus dibongkar dulu. Maka ini perlu dicatat, power bank tidak boleh ditaruh di koper besar yang akan ditaruh di bagasi. Boleh ditaruh di tas kabin atau di tas paspor. Nah, selanjutnya untuk obat-obatan monggo nanti bisa disiapkan bisa di tas paspor atau di tas tenteng. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan koper besar yang pesan tentunya, karena sebagian tidak pesan koper karena sudah memiliki koper sendiri. Nah, nanti monggo koper ini bisa dipakai untuk hal-hal yang memang kita perlukan di Madinah. Seperti apa ikhram? Ikhram itu jangan ditaruh di tas kabin karena akan memakan tempat dan juga memberatkan. Jadi ditaruh di mana? Di koper besar, di bagasi. Nah, karena kita akan pakainya di Madinah. Juga mohon obat-obatan disiapkan, obat-obatan pribadi. Jadi yang biasanya kok tensinya sering tinggi, maka membawa obat penurun tensi yang manis, karena gulanya biasanya cukup tinggi, ya nanti membawa obat-obatan untuk penurun gula. Jadi obat-obat pribadi mungkin nanti disiapkan. Yang kalau misalkan gerges-gerges kudu ngunjuk tolak angin, ya membawa tolak angin. Yang mumet orang ngunjuk paramek ora mari ya ngasto paramek. Nah, ing sikile keju-keju orang nganggo ora dikei napa niku? Counterpain ora mari ya ngasto counterpain. Jadi obat-obat pribadi mohon nanti disiapkan. Nah, kemudian juga yang makannya agak sulit. Nah, nanti bisa membawa lauk pauk. Yang makannya agak sulit. Kalau saya itu alhamdulillah makan apa saja enak. Karena saya selalu berdoa, ya Allah berilah saya makan yang enak. Nah, ketika di haram. Makanya jenengan juga harus berdoa itu, berilah saya makanan yang enak. Jadi rakyat yang mame nganggo teri kacang itu tetap enak. Nah, tapi biasanya memang di sana itu masakannya kebanyakan daging, daging atau ayam, karena sayuran di sana itu lebih mahal daripada daging. Maka nanti yang kira-kira kok karo daging rodok enak, nah di rumah bawa lauk, bawa abon, bawa sing yen ora nggo sambel bawang ora marem ya nggo sambel bawang atau sambel terasi. Nah, engko yang nanti didum karo kancane. Jadi itu siapkan, karena apa? Tadi sampaikan Pak Direktur, karena umroh itu ibadah fisik. Jadi kuncinya dimakan. Kuncinya dimakan. Kalau di sana ada jamaah yang memang makannya sulit, itu alamat nanti ibadahnya akan terganggu. Itu betul itu. Jadi di sana itu harus makannya harus banyak. Harus banyak dan
dirasake enak, ya. Dirasake enak. Maka insya Allah ketika kita makannya bagus, ya, banyak, insya Allah di sana kita sehat. Tapi kalau ada jamaah yang makannya sulit, udah nanti alamat, wis jadi ini mau lemes sok, lemes, liane koncone ke masjid, aku lemes banget nih, aku rapi nak mumet itu. Karena apa? Karena makan yang tidak teratur. Maka ini perlu diperhatikan. Obat-obatan ya. Nah, kemudian yang lain saya kira sudah tidak perlu kita jelaskan. Oh nggih, ini untuk yang membawa ini gunting, nggih, yang membawa gunting, potongan kuku, lalu pisau cukur. Ini karena kan nanti ada sunah-sunahnya. Ketika kita akan ikhram kan memotong kuku, ngoten nggih. Ada mencukur bulu-bulu badan. Nah, untuk tahallul kan ibu-ibu nanti juga perlu gunting. Maka itu nanti ketika membawa itu ditaruh di koper besar. Ngoten nggih? Ditaruh di koper besar. Kalau ditaruh di tas kabin, saya pastikan akan dikeluarkan di bandara. Karena itu akan dipindai, diekstrak itu, sehingga nanti konangan. Ada guntingnya, dikeluarkan dulu, digeledah nanti. Maka untuk yang seperti itu, yang membawa pisau, pisau apa perlu? Perlu, pisau itu perlu. Nanti kalau di hotel yang bintang 3 itu biasanya ada buah, tetapi tidak ada pisau. Tidak ada pisau. Kalau yang di hotel bintang 5 ada buah, tiap meja ada pisaunya. Tapi kalau di hotel 3 dicepai buah, apel, jeruk, ning ora enek pisau nih, maka nanti boleh membawa pisau, boleh. Nanti dibungkus yang baik, tetapi ditaruh di mana? Di koper besar yang masuk bagasi. Terus kemudian yang membawa cairan di atas 100 ml. 100 ml. Ini juga hendaknya ditaruh di koper besar. Tapi kalau di bawah 100 ml di tas kabin atau di tas paspor tidak masalah. Nah, kemudian tidak lupa juga mohon membawa vitamin, vitamin suplemen, bisa madu, juga membawa pelembab. Kemudian yang ibu-ibu membawa sunblock karena masih cukup panas. Kita di sana nanti. Juga membawa payung, payung kecil yang lipat itu nanti karena apa? Karena kita akan ke Jabal Uhud, juga ke mana itu Jabal Rahmah, Nah di sana kan cukup panas. Nah karena nanti ketika membawa payung itu cukup nyaman. Bapak-bapak membawa payung juga nggak masalah. Jadi payung kecil yang lipat itu saja, itu kan praktis. Itu akan sangat membantu. Saya kira itu untuk perlengkapan. Dari sini dulu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke itinerary. Atau cukup jelas? Cukup jelas? Kalau diam saja itu saya malah bingung, ini mudeng ora tadi. Cukup nggih? Karena ketika tidak ada yang bertanya itu ada dua pilihan. Siji, orang mudeng, satu memang paham, tapi mudah-mudahan termasuk yang paham, insya Allah. Atau sudah tahu. Jadi gini Pak Har, saya itu juga rada pekewo ini. Wong ini sudah pengalaman semuanya. Jadi saya wis suhu kabeh. Mosok di mana sih ora patut. Tapi nggak apa-apa karena ini memang prosedurnya ya. Prosedurnya jadi seperti itu ya, nanti saya sampaikan ya, walaupun nanti kalau ada kesalahan mohon juga bisa dikoreksi. Baik, kita ke itinerary hari ke-0 Sabtu 14 September 2024. Ini kita adakan perjalanan dari Solo ke Jakarta dengan naik bus, dengan naik bus. Semuanya naik bus tidak keberatan? Ada yang keberatan? Nggak ada nih. Sepakat nih? Sepakat. Kalau ada keberatan mau upgrade naik pesawat juga boleh. Boleh Pak Har? Boleh. Tapi nanti ada biaya sendiri. Nah, kurang lebih 2 juta. Nanti ketemu di Jakarta. Tapi kalau kita bareng-bareng insya Allah gayeng kok. Kita kan sering yang 212 kemarin ke Jakarta kan bareng-bareng ternyata gayeng loh. Ngoten Pak Sarudin ya?
Gayeng ternyata tidak capek kalau bareng-bareng itu. Karena apa? Karena semangat. Nah, semangat itu mengalahkan segalanya. Jadi jam 6 sore kita berkumpul di gedung IPAI Baran Surakarta. Dicatat ya, jam berapa? Jam 6 sore. Nggih. Jam 6 malam atau 6 sore? Sore. Maghrib, nggih, maghrib. Nah, kemudian jam 8, nggih, jam 8 kita adakan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan bus. Kemudian kita harapkan jam 9, nggih, jam 9 itu kita sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya di Terminal 2F keberangkatan internasional. Kalau naik bus itu penaknya begini. Kalau naik bus itu penaknya yang pertama, okay? Yang pertama itu ketika berangkat langsung bisa jujuk ke Terminal 2F. Okay? Kalau dengan pesawat kan nanti bisa pindah terminal, okay? Atau bisa keluar dulu baru masuk ke internasional, domestik masuk ke internasional. Tapi dengan bus itu PNI bisa jujuk 2F. Nah, kemudian yang kedua PNI apa? Ketika pulang kita tidak repot dengan bagasi. Kalau dengan pesawat lalu ke Solonya dengan pesawat, biasanya kalau internasional kan bagasi 25 kg. Okay? Sebetulnya 30 tapi yang 5 kg nanti untuk zam-zam. Nah, ketika mau naik pesawat lokal itu dadak ribut timbangan bagasinya. Biasanya jamaah itu yang kan bayar bagasi komplain. ini sudah pengalaman. Okay? Di Jakarta kita naik pesawat lokal itu bagasi hanya 15 kilo, itu termasuk zam-zam, jadi cuma 10 kilo. Kalau jenengan nanti membawa 25 kilo, berarti yang 15 terkena cas untuk bagasi. Nah, kalau misalkan pesawat Lion itu agak murah, tapi kalau Citylink mahal sekali, ya? Citylink mahal sekali. Maka enaknya dengan bis itu tadi apa? TL ora mumet. Yen nganggo pesawat TL mumet, dadak nimbangi kan bayari sakmene itu bayari sakmene. Maka lebih insya Allah nyaman juga dengan naik bis. Dan nanti naik bisnya ada istirahat untuk makan, Pak Ardi. Ada istirahat untuk makan di perjalanan. Jadi nggak usah khawatir nanti kelaparan. Apalagi sekarang dengan jalan tol itu lebih cepat. Nah, kemudian nanti di Bandara Soekarno-Hatta, kita akan membagikan paspor jamaah. Jadi paspor kan saat ini sudah dikumpulkan. Semuanya sudah mengumpulkan paspor. Sudah, Nah, nanti paspor itu akan kita bagikan pada waktu di bandara. Maka nanti selama perjalanan paspor itu menjadi tanggung jawab jamaah semuanya. Menjadi tanggung jawab pribadi. Maka saya sampaikan paspor itu harus selalu masuk di tas paspor. Jangan sampai dienteng-enteng nganggo tangan. Banyak kasus seperti ini. Paspor hilang karena apa? Tidak masuk ke koper. Jadi tiket boarding, paspor itu harus selalu di tas paspor. Apalagi nanti pas pemindahan barang. Nah, itu betul-betul harus masuk paspor. Nah, kemudian ini kita akan membagikan paspor, kemudian boarding pass dan name tag. Name tag. Nah, name tag ini mohon selalu dipakai. Mulai dari diterima sampai pulang kembali harus selalu dipakai. Dilepas ketika hanya ke kamar mandi. Kamar mandi hotel maksudnya. Nah, ketika sampai di hotel, di kamar mandi, mau tidur boleh dilepas. Tetapi selama aktivitas, baik di bandara ataupun di Madinah atau di Mekah, name tag ini harus selalu dibawa. Kenapa? Karena di situ nanti ada nama hotel kita. Kemudian ada nomor HP dari TL-nya. Jadi ketika nanti ibu dan bapak terutama yang sudah sepuh, yang tidak membawa HP, ketika tersesat, maka name tag ini bisa ditunjukkan ke orang-orang Indonesia yang berdekatan. Pak, Ibu, tolong saya diteleponkan nomor TL saya. Nanti TL-nya siapa? Nah, itu tolong diteleponkan di situ. Nah, kemudian setelah ditelepon,
nanti akan dijemput. Jadi nggak usah khawatir ibu dan bapak nanti tersesat. Kalau terpaksa tersesat, segera kontak TL dan duduk di situ saja, di tempat yang terdekat. Oh, saya di sini. Nah, maka nanti akan dijemput. Tapi kalau tersesat, kok kemudian bergerak, nah nanti yang jemput juga bingung. Saya di WC 3, boleh ini WC 3, kamu di mana? Oh, saya sudah di WC 8. Saya pernah mencari jamaah yang seperti itu. Mubeng, kita golek mubeng, dia yang mubeng. Nah, akhirnya nggak pernah ketemuan. Nah, seperti itu. Maka ketika tersesat, kadang orang itu tidak tahu ibu dan bapak. Kadang ada orang yang betul-betul berpengalaman, tetapi dia karena Allah takdirkan bingung, ya bingung. Takdirnya bingung, ya bingung. Sudah berpengalaman di sana, sudah berkali-kali di sana, tapi ini masjid itu rasa metu. Itu ada. Karena metu ini ngendi yo metune. Padahal dia kiai, pintar bahasa Arab, sering ke Mekah. Ning yo bingung qadarullah. Nah, maka untuk mengantisipasi itu name tag ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian nanti kita di Madinah, di Madinah insya Allah yang kita lakukan sebelumnya nanti kita terbang dulu terbang sampai di Madinah kurang lebih jam 15.25 atau jam 3.25. Oh maaf, ini kita terbangnya terbangnya jam 15.25 kita terbang. Nah, nanti kita transit di Mumbai. Mumbai itu mana? Mana Pak? India. Nah, India, tapi nanti nggak lama Pak Arge. Paling sekitar 1,5 sampai 2 jam saja. Jadi dalam 1,5 jam. Jadi nanti kita turun pesawat, terus ganti pesawat yang lain untuk menuju ke Jeddah. Jadi tidak lama, tidak lama. Dan untuk bagasi, insya Allah tidak masalah karena bagasi langsung dari pesawat satu ke pesawat berikutnya. Jadi nanti bagasi begitu kita check-in kan di Jakarta, kita akan ketemu bagasi lagi di Jeddah. Nah, kemudian dari Jeddah kita akan melakukan perjalanan ke Madinah, dengan naik bus, dan di Madinah kita akan ke hotel. Nah, di sini nanti kita sampai jam 1 lebih 5 menit. Jadi tengah malam tengah malam. Maka nanti di sini mungkin ada yang bisa istirahat dulu sebelum nanti melakukan aktivitas di hotel. Nah, nanti di Madinah yang kita lakukan apa? Yang pertama nanti kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, siapa yang sholat di masjidku, maka dia mendapatkan pahala berapa? 1000 kali lebih baik dibandingkan di masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjidku. Nah, maka nanti di Madinah kita banyak beribadah di sana. Nah, kemudian juga kita akan melakukan ziarah di Raudhah, masuk ke Raudhah. Nah, tadi Pak Haryanto sudah menyampaikan untuk ke Raudhah nanti mohon kebersamaannya. Karena sekarang ini ke Raudhah hanya bisa 1 kali, dengan tasrih. Kalau misalkan mau nambah bisa dengan nusuk, aplikasi nusuk. Nah, bisa itu, Tapi untuk nusuk ini juga sekarang hanya 1 kali, Pak. Jadi peraturan baru sekarang yang memakai nusuk itu 1 kali masuk Raudhah hanya dalam 1 tahun. Nah, kemarin kita teman-teman pakai aplikasi sudah bisa masuk, mau masuk lagi, mau daftar lagi, ternyata dikomentari besok bisa setelah 365 hari. Maka nanti mohon dimanfaatkan betul ketika ke Raudhah untuk bisa bersama-sama. Nanti dikoordinir, jadi ke masjidnya bareng-bareng. Nah, kita menuju tempat yang paling dekat dengan Raudhah untuk masuk ke sana. Penyakitnya itu apa? Penyakitnya itu biasanya begini. Ketika akan ke Raudhah sudah kumpul, ada yang izin ke kamar mandi, ke toilet. Saya tak ke toilet dulu loh. Penyakitnya kadang seperti itu. Ini banyak terjadi kasus. Karena ke toilet waktu masuk sudah kon mlebu, akhirnya yang ke toilet tadi belum datang. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa masuk atau goleki rombonganku ning ndi sorene.
Maka nanti ketika akan ke rodoh tolong dipersiapkan betul. Jadi ke toilet ya izin dengan pembimbingnya. Saya ke toilet dulu tapi jauh-jauh sebelumnya. Yen arep mlebu ya malah ojo izin ke toilet. Nanti ini jadi kacau. Beberapa kasus seperti itu. Saya pernah dengan jamaah, Pak, walaupun saya tuh tidak bisa masuk rodoh karena kesalahan saya, tapi saya itu kecewa kalau tidak bisa masuk ke rodoh. Ngadil gitu tadi. Akhirnya memang, akhirnya ya dulu masih longgar. Kita buat aplikasi nusuk, yang belum masuk siapa? Wah, ini kita screenshot lalu kita copy ke masing-masing HP-nya. Kok darurat kok ya penjagane baik hati. Nganggo screenshot pun dong gelem oleh mlebu. Wah, akhirnya do lega. Padahal biasanya kalau dengan nusuk itu kan akan kedip-kedip. Lewat jamnya saja nggak boleh. Tapi pada ruang itu dengan di screenshot itu dengan beberapa orang itu bisa masuk semuanya. Nah ini memang takdir dari Allah. Nah kemudian kita juga akan ziarah ke Masjid Kuba. Masjid Kuba, masya Allah, ziarah ke Masjid Kuba ini luar biasa. Karena apa? Karena orang yang dia sabda Rasulullah, siapa yang dia datang ke Masjid Kuba dengan mengambil wudhu dari hotel, dari rumah, kemudian sholat di sana, maka dia mendapatkan fadilah 1 kali umroh. Nah, jadi jenengan di Madinah belum umroh sudah mendapatkan pahala 1 kali umroh. Nyenengke napa mboten niki? Nyenengke banget. Maka nanti di Kuba ini mohon juga diikuti, diikuti. Nah, kemudian kita juga akan ke Jabal Uhud. Kita akan menyaksikan Gunung Uhud, di mana Gunung Uhud ini besok akan menjadi penghuni surga. Gunung Uhud itu betul akan menjadi penghuni surga. Maka kita ziarah ke sana dan juga kita mendoakan syuhada Uhud. Nah, juga yang biasanya sangat dinantikan itu ziarah singgah ke kebun kurma. Nah, kenapa? Karena di kebun kurma ini ngicipi sak marme neng gratis. Asal makan di sana halal. Sak warke. Di sana itu ada kurma-kurma terbaik yang tidak ada di Solo. Nah, misalkan kurma Ambar Maryam, kurma Safawi, itu yang di Solo kan nggak ada. Mejhul, maka monggo nanti bisa icip-icip di sana. Kalau belanja ya alhamdulillah. Tapi sing penting nih icipi. Itu. Nah kemudian di hari berikutnya nanti di hari ketiga kita akan menuju ke Mekah, menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah ibadah umroh ini biasanya kita lakukan di malam hari, di malam hari nanti untuk jelasnya di manasik. Nah kemudian di Mekah kita juga akan melaksanakan ziarah atau city tour ke Jabal Rahmah, juga di Jabal Sur, dan juga nanti yang akan umroh kedua kita bisa mampir ke Jironah atau Tanim. Nah, jadi nanti biro memberikan kesempatan ibu dan bapak untuk bisa melaksanakan umroh yang kedua atau biasanya disebut dengan umroh badal, kan? Nah ini. Nah sampai nanti kita di akhir acara, di akhir hari, jadi kita akan laksanakan hari ke-8 dengan tuaf pada, tuaf perpisahan. Insya Allah kita laksanakan nanti setelah subuh atau pada waktu yang nanti kita sepakati bersama. Dan kemudian kita bisa mampir ke Balat sebelum pulang menuju Jeddah untuk yang sedang berbelanja. Ya. Nah ini kita berangkat September ini ada untungnya. Jadi saat ini Madinah sedang usung kurma muda atau rutop. Sudah tahu rutop nih? Nah ini kesempatan. Jadi rutop itu adanya di bulan Agustus sama September. Selain itu ada, tapi sudah freezeran. Nah, freezeran. Juga setelah itu harganya menjadi mahal. Kemarin Pak Haryanto sempat kulaan rutop juga itu dijual. Tapi ternyata apa? Karena urusan biaya cukai akhirnya menjadi busuk. Nah kan nanti kesempatan ibu dan bapak di bulan September ini untuk bisa membeli rutop, karena rutop di Solo itu mahal. Jarang ada, mungkin 1 kilo bisa mencapai 250.000 itu kalau di Solo. Nah di sana 1 box itu hanya 100.000 uang Jokowi. Nah, uang Jokowi. Jadi uang Jokowi itu di sana laku. Kalau orang menyebutnya uang Jokowi, tapi nanti kalau Prabowo sudah dilantik nanti jadi ganti uang Prabowo. Jadi tidak usah khawatir. Yang sangu real pas-pasan, sangu saja uang 100.000 sama 50.000.
Di sana juga laku. Nah, juga banyak pertanyaan. Kalau mau sedekah dengan uang 1 rial, aku golek 1 rialan ngendi yo? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sekarang uang 1 rial itu jarang, jarang. Nah, karena nanti yang mau bersedekah dengan nilai 1 rial itu sanggup uang 5 ribuan yang banyak. Jadi orang-orang di sana itu juga menerima sedekah dengan rupiah. Jadi saya sering dari penjaga itu, dari yang bersih-bersih itu ditanya, mutir mau tukar uang rupiah dengan uang real. Jadi mereka punya rupiah, kita untuk memberikan mereka rial. Jadi nggak usah khawatir nih. Tapi nanti misalkan mau tukar rial, insya Allah Mas Fuad juga menyediakan nih. Satu paket berapa Mas Fuad? 1.200.000 nih, satu paketnya. Itu mendapatkan 250 rial. Ngoten nggih, benar berapa? Yang misalkan tidak tukar mau ngambil ATM bisa. Nah, nanti dengan ATM yang ada logo Visa. Nih, ada logo Visanya. Itu bisa dipakai untuk menarik di sana. Nah, kemudian setelah tawaf kita akan tiba di Solo atau tiba di Bandara Soekarno jam 14.25 atau jam 2:25 dan kemudian jam 4 kita akan perjalanan kembali ke kota Solo dan sampai di Solo pada hari ke-10 jam 3 sore insya Allah di gedung HIPAI Kota Surakarta. Nah, itu itinerary yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo kami berikan kesempatan. Monggo, mic-nya mungkin. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan saya itu sebenarnya tidak penting tapi juga penting, Pak. Ini kan Pak Haryanto tadi ngendiko kalau kita itu paketnya paket no complain ya. Sekarang mohon dijelaskan bagaimana makan kita di dalam perjalanan. Mulai dari start dari sini sampai finish maamnya bagaimana. Dan tolong dijelaskan pula ketika kita di pesawat, karena minimalis itu kita dapat tiket yang dapat makan gratis dari pesawat atau tidak. Yang selanjutnya yang saya lupa ini pengalaman saya pribadi, nanti kalau pas transit mohon panjenengan menghimbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan kelompoknya terlalu jauh dan tidak di toilet terlalu lama. Nyun sewu, ini pengalaman pribadi saya, teman saya tersesat ketinggalan di Suvarna Bumi Thailand waktu itu. Jadi pengalaman ini saya tularkan ke sini. Mohon nanti kalau ke toilet jangan terlalu lama. Kita transitnya kalau di Mumbai itu biasanya 1 jam Pak, tidak lebih. Dan yang terakhir ini kan relawan. Kalau bisa nanti pas umroh wajibnya itu kita berangkatnya bersama-sama biar guyup Pak. Karena saya ngomong begini itu sudah banyak yang pinter-pinter bapak-bapak itu nanti jangan-jangan berangkat sendiri-sendiri dengan kelompoknya kurang kompak. Saya lu. Sampun Pak Haji, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Har bisa dijawab dulu terutama untuk makanannya ya. Baik, tadi saya sudah matur. Jadi no komplain itu masalah kualitas. Tapi kalau saatnya makan ya harus makan. Ya. Jadi perjalanan nanti ada makan malam ya sekali. Kemudian di pesawat kita tidak ambil paket makannya pesawat. Karena pengalaman kita kalau pakai pesawat India nanti jenengan nggak kolu makannya. Jadi menu India gitu ya nggak kolu. Nanti kita siapkan nasi box dari Soekarno-Hatta, ya. Kemudian kalau minum di atas pesawat itu bebas, dengan minta teh, minta air mineral itu bebas, ya. Tapi kalau jenengan dan kan kita masuk bandara itu nggak boleh bawa air ya, kecuali kalau beli di ruang tunggu tuh nggak apa-apa. Nah, monggo jenengan nanti di pesawat bawa camilan juga boleh, ya, bawa roti, bawa arem-arem, bawa apa-apa gitu. Nah, ini semi pramukanya di sini Pak Haji, ya. Jadi membawa tambahan makanan juga boleh.
Demikian juga kepulangannya. Jadi kita tidak ambil paket makan karena pengalaman jamaah yang sudah pernah itu ya makanan India yang nggak cocok sama kita gitu. Itu Ibu nggih. Jadi insya Allah saatnya makan ya. Yang lainnya apa kita? Assalamualaikum. Enggak, pertanyaan Ibu sudah tadi. Apa yang belum? Oh ya, nanti Pak Dedi ini tour leadernya. Ya, jadi harus kompak. Pokoknya gini, meskipun semua udah pengalaman ya, umroh pertama harus bareng, guyub gayeng bareng. Nanti berikutnya monggo, mau nambah-nambah sendiri silakan, gitu nggih. Ya, nanti biar dipoto di video ini Mak Mukti kan ikut juga nanti, biar bagus gitu nggih. Ada lagi Bu? Cukup nggih? Nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya satu tentang beratnya koper. Ya, berapa berat maksimalnya? Yang kedua, saya ingin tahu name tag-nya itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah gelang atau kartu? Yang ketiga, apakah memungkinkan kita mengadakan umroh tambahan selain yang tadi dua tadi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagasi itu 30 kilo Pak, internasional. Insya Allah biasanya 30 kilo itu aman ya. Kalau jenengan bawa zam-zam yang dari kita 5 literan ya aman. Kalau bawa sedikit lagi itu yang susah ya. Jadi 30 kilo. Kalau naik bis kan sudah aman deh. Kemudian kalau umroh lagi boleh Pak ya. Jadi memungkinkan saja jenengan misalnya mau umroh lagi, nanti komunikasi dengan tour leadernya atau dengan mutawif ya. Dengan mutawif juga boleh. Misalnya mau ambil mikot, yang pertama kan nanti ambil mikotnya di Bir Ali. Jadi belum nyampe ya Pak Haji ya. Di Bir Ali, kemudian nanti mau ambil mikot di Tam'in, mau ambil di Jirona ya. Atau mau misalnya gimana? Yang pasti Jirona enak nanti karena ketika City Tour Kota Makkah melewati Jirona, ya. Nanti jadi paling enggak 2 kali itu bisa mikot, ya. Tam'in, ya. Berikutnya Kurma Nazil kalau mau sekalian piknik ke Taif. Ini mau ke Taif enggak ini? Piknik ke Taif. Ya nanti dibicarakan ya. Ada tambahan biaya tapi itu habis. Pak tambahnya sekitar 300 ribu ya Pak ya. 300 ribu. Tapi oh nggak nyampe ya. 350 ribu maaf. Ini untuk arbat ini pihai rapena aku ya. Jadi nanti kalau jenengan ke Taif sambil piknik ya, Taif itu kan tawang mangunya Mekah, ya kan? Kemarin Pak Haji ke sana itu. Tawang mangunya Mekah, ada kereta gantung segala macam. Itu untuk bis sama makan 350 ribu. Nah di Taif itu, di Taif itu ada namanya Kurma Nazil. Itu juga tempat mikot. Jadi kalau ke Taif pulangnya ambil mikot lagi. Ya, yang sehat ya bisa bola bali umroh monggo. Tapi kalau yang merasa yang berkeyakinan umroh cukup sekali ya silakan. Itu perjalanan 2 jam aja ya. Seharian itu, jadi makan siang di sana sampai kembali ke Kota Makkah sekitar asar. Iya betul. Jadi kalau misalnya nanti sepakat kita tambah piknik ke Taif misalnya ya, nah, piknik ke Taif itu bisa. Terus yang mau umroh lagi bawa kain ihram, ya nanti pulangnya ambil mikot di Kurma Nazil. Jadi umrohnya malam Pak Haji ya. Pada maghrib sekitar maghrib sampai Kota Makkah bisa umroh lagi. Itu. Mau jajal kabeh biasanya itu, jajali kabeh. Bir Ali, Tam'in, Jirona, Kurma Nazil, kurang lagi tambah Hudaybiyah kalau kadoan dari Hudaybiyah. Kalau mau ya semuanya. Ya gitu. Cukup nggak Pak? Oh, nempelnya itu si patuh Pak. Itu dari Kemenak nanti. Kayak ID card Pak. ID card nanti dari Kemenak itu resmi. Oh, di kantong Pak besar. Ya kayak nemtek Pak, kayak nemtek biasa. Nggih. Kayak nemtek biasa itu. Itu nanti dari Kemenak. Ya. Apa?
Jangan lepas, nanti merepotkan jenengan. Pakai kalung. Ya, pakai kalung. Ya, usahakan jangan lepas ya. Dilepas ketika mandi aja. Selain mandi, tidur dipakai aja. Ya. Maksudnya nanti kalau bangun tidur subuh lupa malah gitu turunnya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini bermanfaat apabila ada masalah gitu ya. Jadi saya tambahkan nih, Taif nih. Taif itu kalau mau ke sana, kalau misalkan tidak naik kereta gantung, di kabel kar itu ya sekitar asar bisa sampai rumah. Tapi kalau naik kereta gantung ya sampainya rumah kemungkinan sekitar isya. Okay. Tapi kalau mau naik kereta gantung itu nanti tambah biaya 80 rial. Okay. 80 rial. Itu cukup mengasihkan ya. Cukup mengasihkan. Kemarin saya bersama dengan rombongan rektor UMS dan dekan-dekan itu semuanya naik kabel kar itu, wah ternyata luar biasa menakjubkan Pak. Jadi di sana kita akan melihat tebing-tebing di Taif itu, gunung-gunung itu, masya Allah, luar biasa sekali pemandangannya. Jadi nanti kalau memang disepakati bisa, okay? Bisa kita untuk ke Taif bersama-sama. Tapi nanti siapkan berapa? 80 rial plus biaya perjalanannya tadi 350.000. Tapi kalau tidak naik kabel kar cukup 350.000, sudah dapat bonus makan siang nasi mandi. Okay, nasi mandi. Nah, cukup enak sekali untuk masakan di Taif itu terkenal enak. Kata Bapak ya? 80 rial. Ya kalau misalkan dirupiahkan 4.800 dikalikan saja. Ya sekitar 350 ya, 300 ya. Ya 400 sudah aja, 400.000 untuk naik kabel kar. Semuanya pengen ini? Pengen? Insya Allah, ini nanti insya Allah bareng-bareng. Kalau ya jauh Pak, kalau di mana itu, di Genting itu kan nggak begitu menantang ya. Tapi kalau di Taif itu betul-betul menantang. Padahal cukup jauh sekali Taif itu. Nah, okay. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba. Okay, kita batasi 2 lagi, okay. Nanti setelah itu kita lanjutkan manasik. Nanti kalau waktunya habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini hanya permohonan karena kebanyakan ini sepuh-sepuh khususnya sendiri. Itu dalam perjalanan itu beser, tadi karena kencing. Mohon nanti di bis itu ya sering kali kalau di tol ya ke area itu tempat untuk bisa untuk mengeluarkan air seni. Ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak, apalagi pakai pampers. Insya Allah Pak. Mungkin ada lagi atau cukup? Lanjut dulu. Cukup nih? Kalau cukup kita mulai manasik kita ya.